mau bahas soal love language. Jadi sebenarnya manusia itu punya cara yang berbeda-beda di dalam mengekspresikan dan sekaligus menerima rasa sayangnya atau cinta. Nah, bahasanya itu ada 5. Jadi hadiah, sentuhan tubuh, pelayanan, kata-kata, dan quality time atau waktu kebersamaan. Jadi seseorang itu pasti punya kelimanya, pasti punya. Tapi yang utamanya apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya akan berbeda-beda setiap orang. Jadi misalnya, saya love language pertamanya itu adalah physical touch atau sentuhan. Jadi kalau saya merasa sayang dengan seseorang, saya akan menyentuh orang itu. Akan saya peluk, akan saya belai, seperti itu. Sebaliknya, kalau saya disentuh seseorang, itu saya merasa orang itu sayang sama saya. Maka di sini ketika ada 2 orang yang mempunyai ekspresi cinta yang berbeda, misalnya pasangan saya itu love language-nya gift, hadiah. Jadi ketika dia memberikan hadiah, buat saya itu biasa aja. Karena kebetulan gift adalah love language terakhir saya. Jadi kalau dia kasih hadiah, saya biasa aja. Saya nggak merasa itu adalah bentuk kasih sayang. Sebaliknya, saya menunggu-nunggu disentuh sama dia. Sedangkan dia tidak terbiasa dengan menyentuh. Nah, di sini maka antara saya dan pasangan sebetulnya terjadi ketidakcocokan bahasa cinta. Walaupun rasa sayangnya ada, tapi saya merasa tidak disayang, dia pun juga begitu. Nah, jadi perlu kita ketahui diri kita ini nomor 1, nomor 2-nya apa. Ketika terjadi perbedaan, maka dicari yang paling mendekati apa. Nomor 2-nya dia apa, nomor 2-nya aku apa. Coba kita saling menghargai. Love language ini bisa berubah seiring berjalan waktu, apalagi ketika pasangan kita berbeda dan kita berusaha melayani, memberikan apa yang pasangan kita butuh. Lama-lama kita menjadi mahir mempunyai love language yang lainnya, seperti itu. Nah, ini adalah seperti gerbang emosi ya. Jadi love language ini mengindikasikan banyak hal, bukan hanya rasa sayangnya ya, tapi juga termasuk di sini bagaimana hal ciri-ciri love language ini menjadi cara yang berpotensi menyakiti juga. Misalnya begini, ketika ada orang yang love language-nya sentuhan, maka ketika dia mengalami kekerasan fisik, dia akan lebih terluka dibanding orang yang love language-nya bukan sentuhan. Orang yang love language-nya words, kata-kata, afirmasi, itu akan jauh lebih terluka ketika dia dimaki-maki gitu ya, dibanding orang yang love language-nya bukan kata-kata. Kira-kira seperti itu. Begitu pula dengan healingnya, dengan penyembuhannya. Orang yang love language-nya sentuhan, dia misalnya ketika merasa tidak nyaman, itu dia bisa membantu dirinya dengan melakukan massage gitu, atau mencari pelukan seperti itu. Kalau yang gift, ya udah berarti self reward gitu. Nah, buat kalian yang punya love language quality time, ya berarti kalian butuh kebersamaan. Kalian itu cenderung tidak terlalu bisa hidup sendiri. Kalian harus bersama dengan orang yang kalian sayangi. Nah, ini tantangannya kalau orang yang quality time, hubungannya long distance relationship atau jarang ketemu. Nah, ini bagaimana mengakalinya? Tentu saja dengan komunikasi ya. Nah, dengan satu tema love language kita bisa mengamati dari banyak sisi ya, traumanya, kebutuhannya, lalu inner child-nya juga ketahuan. Ya, karena love language seseorang itu terbentuk karena perlakuan yang didapatkan dari kecil. Misalnya tadi orang yang sentuhan tadi bisa jadi waktu kecilnya dia kurang mendapatkan sentuhan, atau sebaliknya ya, sangat terbiasa dengan sentuhan. Jadi memang potensinya seperti itu. Maka sangat penting kita mengetahui love language orang-orang di sekitar kita agar kita bisa selaras, bisa menyampaikan rasa cinta kita dengan tepat.